Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ajmi Ajkia dengan NIM C2286206059 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2B. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul krisis moral di kalangan remaja. Baik, saya akan mengangkat kasus yaitu siswa SMP yang dibully oleh temannya dengan diikat di sebuah pohon dan disiram oleh air got atau comberan hingga basah kuyup. Terlihat seperti dalam foto ini, ya. Dari informasi yang saya dapatkan juga, aksi perundungan ini terjadi di kalangan anak SMP dalam video yang beredar di sosial media yang dikutip pada tanggal 8 Juni tahun 2023. Nampak sangat jelas bahwa seorang anak dengan memakai seragam SMP merupakan korban bullying. Anak tersebut terlihat tak berdaya dengan diikat di sebuah pohon dan terlihat basah kuyup, seperti diguyur oleh air yang sangat kotor. Terlihat jelas dalam video tersebut, anak tersebut dihampiri oleh seorang ibu yang sangat kasihan terhadap kondisi sang anak. Terungkap bahwa air yang disiram merupakan air comberan atau got yang begitu kotor dan nampak terlihat hitam pekat, ya. Dapat teman-teman lihat seperti di dalam gambar ini, bahwa air yang disiram terhadap si anak itu merupakan air yang sangat kotor. Tetapi kasus ini belum diketahui lokasi dan nama sekolahnya. Namun dalam komentar ada yang menyebutkan bahwa mereka diduga bersekolah di daerah Parung yang berada di Kota Bogor. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menjelaskan, bullying atau penindasan atau bisa juga dikatakan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Adapun sebab-sebab kasus bullying diantaranya yang pertama yaitu perbedaan. Perbedaan di sini yaitu dalam hal fisik, suku, agama, atau kecacatan fisik dapat menjadi alasan bagi pelaku untuk memilih sasaran mereka. Yang kedua yaitu ketidakpercayaan diri. Maksudnya pelaku bullying mungkin merasa tidak aman atau tidak percaya diri sehingga mereka menggunakan tindakan agresif untuk merasa lebih kuat atau mengatasi ketidakamanan mereka. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung, kekerasan dalam keluarga, atau perhatian orang tua juga dapat berkontribusi terhadap perilaku bullying. Yang terakhir yaitu permodelan perilaku. Jika seseorang sering melihat perilaku agresif atau bullying di sekitarnya, mereka mungkin meniru perilaku tersebut dan menjadi pelaku bullying. Untuk selanjutnya yaitu akibat-akibat kasus bullying. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Korban bullying sering mengalami dampak emosional seperti stres, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka sukai, atau bahkan mengalami pikiran untuk bunuh diri. Untuk yang kedua yaitu dampak fisik. Nah, dampak fisik di sini, bullying bersifat fisik dapat menyebabkan luka, memar, patah tulang, atau cedera lainnya pada korban. Mereka juga mungkin mengalami gangguan tidur, gangguan makan, atau masalah kesehatan lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu gangguan belajar. Nah, gangguan belajar di sini yaitu korban bullying seringkali kesulitan berkonsentrasi dan belajar di sekolah karena mereka merasa tidak aman atau bahkan takut menjadi sasaran bullying.
kasus bullying ini sudah marak terjadi di Indonesia. Tercatat di KPAI 13 Februari tahun 2023, tercatat kenaikan angka kasus ini sebanyak 1.138 dari kasus kekerasan fisik hingga psikis. KPAI juga mengungkapkan fakta bahwa kasus ini paling banyak didominasi siswa yang duduk di sekolah dasar. Di Indonesia, kita ditempatkan pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang pelajarnya paling sering mengalami kasus bullying. Nah, dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Opini saya tentang bullying adalah bahwa ini merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dan harus ditentang dengan tegas. Bullying dapat merugikan korban secara emosional, fisik, dan psikologis. Ini melibatkan tindakan agresif yang secara terus-menerus atau berulang yang dilakukan dengan niat untuk melukai, mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang lebih lemah atau rentan. Bullying biasanya terjadi di lingkungan sekolah, yang mana pelakunya sendiri juga merupakan para remaja. Ini membuktikan bahwa krisisnya moral di kalangan remaja salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis moral di kalangan remaja adalah pengaruh media massa dan teknologi. Nah, remaja sering terpapar dengan konten yang tidak bermoral seperti kekerasan, seksualitas yang berlebihan, atau bahkan kecanduan media sosial yang dapat menguburkan batasan antara perilaku yang benar dan salah. Ketidaktahuan yang atau kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai moral ini menjadi faktor lain yang berperan dalam krisis ini. Nah, selain itu penting bagi kita semua untuk melibatkan diri secara aktif jika kita menyaksikan atau mengetahui adanya bullying baik di kalangan remaja atau lainnya. Nah, kita harus berani berbicara dan melaporkan insiden tersebut kepada orang yang berwenang agar tindakan ini bisa diambil untuk melindungi korban dan mencegah kejadian tersebut. Untuk selanjutnya, hakikat nilai dan moral adalah konsep yang terkait erat dengan etika dan filsafat moral. Nilai-nilai moralitas berkaitan dengan pertimbangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana kita seharusnya bertindak dalam kehidupan kita. Nah, menurut Muhammad tahun 2008 bahwa nilai moral adalah nilai atau hasil perbuatan yang baik. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Sedangkan menurut Aquino dan Reid juga mendefinisikan identitas moral sebagai konsep diri yang dianugerahi oleh sifat-sifat moral tertentu, misalnya peduli, kasih sayang, adil, ramah, dermawan, serta menolong, pekerja keras, jujur, dan baik hati. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menyatakan keberadaan nilai dan moral ini dalam lubuk hati, serta menyatu dan bersatu dengan raga di dalamnya menjadi suara atau hati nurani. Nah, moralitas
Di sisi lain adalah sistem nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Ini melibatkan pertimbangan tentang apa yang diungkap benar atau salah dalam konteks etika. Moralitas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana kita harus bertindak, apa yang menjadi dasar dari kewajiban moral, dan apa yang membuat tindakan kita bermoral atau tidak bermoral. Hakikat nilai dan moral terus menjadi subjek diskusi dan refleksi dalam bidang etika dan filsafat. Pemahaman kita tentang nilai-nilai dan moralitas terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam masyarakat, budaya, dan tuntunan kehidupan modern. Pada remaja, ada beberapa solusi nyata yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi bullying di kalangan remaja, yang antara lain yaitu yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Maksud dari kesadaran dan pendidikan ini yaitu pendidikan dan kesadaran tentang bullying harus ditingkatkan di kalangan remaja, baik di sekolah maupun di rumah. Remaja perlu memahami bahwa bullying tidak dapat diterima dan memiliki konsekuensi yang serius. Program-program anti-bullying harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, dan orang tua juga harus terlibat aktif dalam memberikan pendidikan tentang menghormati dan memahami perbedaan. Untuk yang kedua yaitu pembentukan lingkungan yang aman. Sekolah dan komunitas harus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua remaja. Ini dapat dicapai dengan menciptakan kebijakan yang jelas tentang bullying dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Nah, penting untuk menciptakan iklim di mana remaja merasa nyaman untuk melaporkan kejadian bullying tanpa takut balas dendam. Nah, untuk yang terakhir yaitu peran orang tua dan pengasuh. Nah, peran orang tua dan pengasuh di sini sangat berperan ya, di mana orang tua dan pengasuh harus terlibat secara aktif dalam kehidupan remaja mereka. Mereka harus memberikan dukungan emosional dan membantu remaja membangun kepercayaan diri. Orang tua juga perlu mengajarkan anak-anak mereka tentang empati, menghormati perbedaan, dan bagaimana bersikap baik terhadap orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.